Shalom, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam program My Way. Renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam dekapan kasih Kristus. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ini adalah Senin kedua dari bulan Desember tahun 2021 dan kita bersyukur ya semakin kita mendekati ya tanggalnya ya. Gongnya tanggal 25 Desember, Saudara. Puji nama Tuhan. Pada sesi kedua daripada renungan kita malam hari ini, sebagaimana saya katakan yang lalu bahwa tema kita adalah pembawa damai. Kenapa kita sebut pembawa damai? Karena kita tahu, ya, Yesus adalah pembawa damai itu sendiri. Sebagaimana kita sudah renungkan bersama-sama minggu yang lalu, ya, bahwa Yesus Kristus itu adalah pembawa damai, ya. Dan malam hari ini kita kembali akan merenungkan ya tentang pembawa damai. Ya, kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah pembawa damai. Dan bukan hanya pembawa damai, Saudara. Alkitab mencatat bahwa Yesus Kristus itu adalah Raja Damai. Raja Damai itu sendiri, ya, Saudara. Yesus adalah Raja Damai, ya. Dan dia dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa ya akan datang nanti, ya, seorang yang disebut sebagai Raja Damai. Ya, kita akan baca ayatnya, Saudara, yang tentu kita sudah sangat hafal dari Yesaya 9 ayat 6 yang bunyinya demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai, Saudara. Luar biasa, ya. Kita melihat di sini bagaimana Tuhan Yesus pada yang akhir tadi pembacaan kita dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Raja Damai. Dan melalui kelahiran daripada Tuhan Yesus, ya, kita melihat bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah yang kita sudah baca tadi, ya, bahwa dia ya diberikan kepada manusia sebagai Raja Damai, pendamai, Saudara. Ya, puji nama Tuhan. Dan kita melihat di sini kelahiran daripada Tuhan Yesus, ya, yang kita peringati di dalam bulan ini, itu adalah satu hal yang sangat spektakuler, ya. Dan tentunya sebagai umat manusia yang sudah merasakan bagaimana baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita, kita tentu akan terus bersyukur karena kita mempunyai Raja Damai di dalam kehidupan kita. Kenapa kalau tidak ada Raja Damai di dalam kehidupan kita, Saudara, kita akan kacau balau menghadapi hidup ini. Tidak ada damai, tidak ada sukacita, yang ada adalah ketakutan, ya, dan segala perasaan was-was dan sebagainya, ya. Tetapi kalau ada Raja Damai dalam kehidupan kita, kita akan merasakan bagaimana luar biasanya penyertaan Tuhan, ya. Bapak Ibu Saudara, tadi dikatakan Tuhan Yesus juga dikatakan sebagai Penasehat Ajaib, ya. Saudara, yang dimaksud daripada Penasehat Ajaib ini yaitu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan umat manusia, ya, pada waktu dia datang ke dunia ini, dan apa yang sudah dia lakukan, karyanya, ya, bagaimana Tuhan Yesus sudah, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang kodrati, ya. Tuhan Yesus membuat banyak keajaiban di dalam kehidupan ini, ya. Dia dikatakan sebagai Penasehat Ajaib. Ada banyak keadaan yang ajaib, keajaiban yang terjadi, ya, yaitu mujizat-mujizatnya yang terjadi dalam kehidupan manusia. Pada waktu pelayanan daripada Tuhan Yesus, begitu banyak mujizat yang sudah dilakukan. Hal-hal yang ajaib sudah dilakukan. Dan tentu ini masih berlaku sampai saat ini, Saudara, ya. Tuhan, dia tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, ya. Kalau dulu Tuhan Yesus pernah melakukan mujizat, keajaiban-keajaiban yang di luar nalar manusia, saat ini juga, Saudara, kita masih tetap akan menikmati apa yang menjadi, ya,
hasil daripada penasehat ajaib itu, yaitu kita akan merasakan keajaiban, mujizat di dalam kehidupan kita, ya. Dan saudara, yang terutama daripada keajaiban itu adalah bagaimana, ya, Tuhan mempunyai rencana tentang penyelamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Saudara, Allah, ya, memberikan tugas kepada Tuhan Yesus, ya. Dia sebagai penasehat yang ajaib untuk apa? Mengingatkan kepada kita bahwa saudara dan saya, ya, kita sedang dalam rencana Allah untuk kita diselamatkan. Itu statusnya sebagai penasehat ajaib. Kemudian Yesus itu adalah Allah yang perkasa, ya. Allah perkasa, kita tahu bahwa Allah kita perkasa di dalam segala hal. Dia yang menciptakan dunia ini, ya. Ayat firman Tuhan katakan, Allah kita adalah Allah yang perkasa, kota benteng perlindungan. Itu menandakan bahwa Tuhan kita, ya, selalu memberikan perlindungan bagi saudara dan saya, ya. Dan kita melihat hal ini ada di dalam pribadi daripada Tuhan Yesus. Kita melihat bagaimana ada banyak hal, ya. Beberapa waktu yang lalu ada viral, saudara, video bagaimana seseorang yang ingin dirampok di tengah jalan. Lalu pada saat dia diserang oleh perampok itu, kemudian dia berlutut, ya. Lalu dia berteriak, darah Yesus, Yesus tolong aku. Saudara, dan apa yang terjadi? Orang itu kejang-kejang, saudara. Nggak jadi ngerampok, kejang-kejang, malah didoakan, dan akhirnya dia bertobat. Ya, saudara, kita melihat di sini, ya, Allah yang perkasa. Kita hanya sebut namanya saja, Yesus Kristus, Yesus Tuhan tolong. Ada banyak peristiwa, saudara, kita melihat, ya, itu membuktikan bahwa Allah kita adalah Allah yang perkasa. Di saat saudara sedang dalam masalah, dalam pergumulan, panggil namanya, ya. Dia adalah Allah perkasa, dia akan membela saudara, ya. Kemudian disebut berikutnya ada Bapa yang kekal, ya. Bapak Ibu Saudara, Bapa yang kekal itu, kalau kita berbicara tentang Bapa, seorang Bapa pasti akan mengasihi anak-anaknya, ya. Dan kita melihat di sini, dia Bapa yang kekal. Dia bukan hanya memperkenalkan dirinya sebagai Bapa sorgawi, saudara, ya. Karena kita tahu bahwa Allah kita adalah pemilik kerajaan sorga, ya. Tapi apa saja, ya, dia sebagai Bapa sorgawi, dia bertindak, ya, demi umatnya, umat pilihannya, umat tebusannya, ya. Dan saudara dan saya, kita akan menerima belas kasihan daripada Tuhan yang kekal, ya, karena dia adalah Bapa yang kekal. Selama hidup kita akan menerima belas kasihan sampai pada akhirnya, ya, kita akan menikmati belas kasihan daripada Tuhan. Kita yang tadinya berdosa, tapi karena belas kasihannya yang begitu luar biasa, saudara dan saya diselamatkan, ya. Kita dilindungi, ya, bahkan kita juga, ya, disediakan apa segala yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Itu adalah Bapa yang kekal. Nah, saudara, pada puncaknya Yesus kita, Tuhan kita, disebut sebagai Raja Damai, saudara. Ini yang paling utama, saudara. Ya, kalau minggu lalu kita berbicara tentang pembawa damai, Yesus adalah pembawa damai, ya. Dan kita tahu Tuhan Yesus itu adalah Raja Damai. Di dalam pemerintahannya nanti, di dalam kerajaan kekal, di dalam kerajaan sorga, saudara, pada waktu kita akan menikmati bersama-sama itu. Dia adalah, ya, Allah yang selalu membawa damai, ya. Bukan hanya nanti, saudara, saat ini juga di dalam kehidupan kita. Kalau ada Yesus di dalam kehidupan kita, ada damai, sejahtera, sukacita di dalam kehidupan kita, ya. Dan kita akan bersyukur karena Tuhan Yesus adalah Raja Damai, mendamaikan kita dengan Allah Bapa, ya, menghapuskan dosa kita. Kita bebas dari dosa itu, dan kita bebas dari kematian. Dan ini yang paling penting, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita tahu bahwa Allah kita, ya, sangat mengasihi kita, asal kita percaya kepada Tuhan. Dalam Roma 5 ayat 1 dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Dan Roma 8 ayat kedua dikatakan, Roh yang memberi hidup telah memberikan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ini, saudara.
Yesus itu adalah damai, dan Dia mendamaikan kita. Dari yang paling utama dalam kehidupan manusia adalah dosa, dan dosa itu didamaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, makanya saudara, kita bersyukur kita punya Raja Damai, yaitu Yesus Kristus. Tetap semangat saudara, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.